Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Bidan Fauzi dari Prodi Sistem Informasi UT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 struktur data mengenai penerapan algoritma Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS pada sebuah graf dengan 8 node. Pada video ini saya akan menjelaskan 1. Struktur graf yang saya gunakan, 2. Cara kerja algoritma DFS, 3. Cara kerja algoritma BFS, 4. Proses pencarian langkah demi langkah, 5. Perbandingan kedua algoritma, dan 6. Penjelasan singkat kode program Java yang saya buat. Semua penjelasan akan saya sampaikan dengan rinci agar mudah dipahami. Langsung saja kita masuk ke struktur graf yang saya gunakan. Kita mulai dari struktur graf ini. Graf tersebut terdiri dari 8 node, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Node A1 terhubung dengan A2 dan A3, dan node A2 terhubung dengan A4 dan A5, node 3 terhubung dengan A6, node A4 terhubung dengan A7, dan node A6 terhubung dengan A8. Node A5 tidak memiliki hubungan karena hanya ada memiliki 8 node. Lanjut, yang nomor 1, saya akan menjelaskan tentang DFS atau Deep First Search. DFS adalah algoritma penelusuran graf yang bekerja dengan cara masuk sedalam mungkin ke satu cabang graf sebelum kembali ke node sebelumnya untuk mengeksplorasi cabang lainnya. Secara konsep, DFS menggunakan struktur data stack. Pada program Java yang saya buat, saya menggunakan rekursi sehingga fungsi itu secara otomatis bertindak seperti stack. Untuk contoh penjelasan ini, saya akan melakukan pencarian node A7. Berikut langkah-langkah DFS untuk mencari node A7. Pertama, dimulai dari node A1. Dari A1, algoritma memilih yang anak pertama yaitu A2. Dari A2, algoritma menuju ke A4. Lalu dari A4 menuju ke A7. Dan di sini node A7 ditemukan dan pencarian akan berhenti. Jadi urutan kunjungan yang dilalui oleh DFS yaitu A1, A2, A4, dan A7. Algoritma DFS berhasil menemukan A7 dengan cepat karena node tersebut berada di jalur yang dalam. Lanjut, saya akan jelaskan kode yang saya buat ini. Pertama, saya menyimpan seluruh hubungan graf di dalam struktur data hashmap string. Setiap node memiliki daftar anak yang terhubung dengannya. Kemudian, saya membuat fungsi ini. Fungsi ini melakukan 3 hal. Pertama, menampilkan node yang sedang dikunjungi. 2, mengecek apakah node tersebut sama dengan target. Dan ketiga, memanggil dirinya sendiri untuk setiap node tetangga yang belum dikunjungi. Karena memanggil dirinya sendiri, algoritma otomatis berjalan ke node terdalam terlebih dahulu sesuai konsep DFS. Ya, lanjut, kita akan coba kode yang saya buat ini ke dalam Microsoft Visual Studio, apakah bisa berjalan dengan normal. Kita copy, lalu kita masuk ke Microsoft Visual Code, kita pilih new file, kita buat file baru bernama dfs.java. Bentar, lalu kita pastekan kodenya, lalu kita save. Ya. Setelah itu kita akan tes apakah kode ini bisa dijalankan dengan cara klik run Java. Ya, kode sudah berhasil dijalankan. Di sini ada tulisan masukkan node yang ingin dicari. Kita coba masukkan node A7. Ya. Kode berhasil menemukan A7 dengan cara DFS. Dan alur yang dilalui yaitu mengunjungi A1, A2, A4, dan A7 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kode ini berhasil berjalan dengan normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BFS atau Breadth First Search. BFS bekerja dengan cara menelusuri graf secara melebar, yaitu berdasarkan level node. BFS menggunakan struktur data queue untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Untuk contoh penjelasan, saya juga akan mencari node A7 seperti yang tadi di DFS. Berikut langkah-langkah dari BFS untuk menentukan node yang akan dicari. Pada algoritma BFS dimulai dengan A1, dan A2 dan A3 akan dimasukkan ke dalam antrian. Setelah itu akan masuk ke dalam A2, dan A4
A5 akan dimasukkan ke dalam antrian. Setelah itu akan mengunjungi A3 dan A6 akan dimasukkan ke dalam antrian. Setelah itu masuk ke A4 dan A7 akan dimasukkan ke dalam antrian. Dan setelah dicek ternyata A7 adalah target node yang ingin dicari. Setelah itu sistem akan berhenti. Jadi urutan kunjungannya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Untuk source kode pada BFS saya menggunakan struktur data QString. Algoritma bekerja seperti ini. Mulai dengan menambahkan node awal di queue atau antrian, ambil node paling depan, kunjungi node tersebut, tambahkan semua turunan yang belum dikunjungi ke queue atau antrian, ulangi sampai antrian kosong atau node target ditemukan. Fungsi utama BFS yang saya buat adalah di sini. Fungsi ini menggunakan loop while dan mengambil elemen dari queue menggunakan pool. Dengan cara ini, node akan diproses berdasarkan urutan kedatangannya yang membuat BFS menelusuri graf secara melebar per level. Ya, mari kita coba. Kode yang sudah saya buat ini kita masukkan ke dalam Microsoft Visual Code. Dengan cara di copy semua, copy, lalu kita buat new file, kita bfs.java, enter, lalu kita paste. Setelah itu klik save. Lalu kita akan mencoba menjalankan program ini dengan cara klik run Java. Ya, program sudah bisa berjalan. Dan di sini kita akan memasukkan node yang ingin kita cari, yaitu A7. Ya, di sini sudah muncul alurnya dari BFS, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Setelah itu node ditemukan di A7, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi program ini berhasil berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu perbandingan DFS dan BFS. DFS menelusuri jalur ke bawah terlebih dahulu, sedangkan BFS menyusuri level demi level. Secara umum, DFS memiliki kelebihan cepat menemukan node dalam jalur dalam, tapi kekurangannya tidak menemukan jalur terpendek. Untuk BFS, kelebihannya menemukan jalur terpendek, tapi kekurangannya membutuhkan lebih banyak memori. Demikian penjelasan saya mengenai algoritma DFS dan BFS beserta implementasinya dalam bahasa Java. Terima kasih telah menonton, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.